Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Dalam video kali ini kita akan menampilkan satu tayangan tentang cara memasang regulator di tabung gas agar tidak bocor. Ini kita maksudkan adalah untuk hal-hal yang urgent ataupun hal-hal yang saat kita dalam keadaan darurat. Saat kita tidak menemui sel yang biasa kita pasangkan, kita bisa memakai selang bangunan. Yuk kita ikuti videonya. Baik teman-teman semuanya, kita lihat bagian tabung yang kita saksikan ini. Secara normal kita biasa memasang tabung regulator, kemudian kita pasangkan pada tabung gas. Dan jangan lupa kalau kita punya tabung gas, di bawahnya itu dikasih alas, kemudian di bawahnya lagi kita kasih air supaya gasnya itu lebih padat. Jadi penggunaan gas itu bisa lebih maksimal. Kemudian kita akan mencoba membuat sel yang bukan biasa dari bawaan pabrik. Hal-hal yang perlu kita siapkan teman-teman semuanya. Yang jelas yang pertama adalah set tabung gas sama regulator, kemudian selang bangunan. Ini selang bangunan. Kita tadi sudah memotong bagian dari selang yang biasa digunakan untuk waterpas bangunan. Kemudian siapkan gunting. Kemudian siapkan korek api. Kalau nggak ada korek api ya apapun yang bisa untuk memanasi selang supaya bisa nanti lebih lunak. Kita bisa mudah untuk memasukkan ke dalam bagian ujung regulator. Ya sekarang kita mulai lagi dalam percobaan kita. Ini yang secara normal teman-teman, ini posisinya sudah terpasang. Coba kita buka. Nah ini bagian tengahnya biasa dipasang dengan sel yang dari bawaan agennya, dari pabriknya. Kemudian di bagian sini, nah ini ada bagian ujung dari regulator. Dan tadi sudah kita saksikan bahwa dari yang terpasang tadi itu tidak ada kebocoran. Nah sekarang coba kalau kita ganti dengan cara kita. Ini kita copot dulu untuk silnya. Hati-hati kalau nyopot jangan kena yang nyenil itu ya. Ini kita lepas dulu karetnya. Nah karet silnya sudah kita lepas. Dan ini kadang-kadang di bagian pinggirnya itu juga ada, karena ada kebocoran, ini biasa dikasih karet. Dan sebenarnya ini tidak perlu kalau tidak bocor. Coba yang ini kita copot dulu karetnya, pinggirnya, supaya dalam penggunaan pemasangan gas itu, regulator itu bisa dipasang secara normal. Ini kita pasang dulu karena dipasang kok sulit, bocor terus. Coba kita copot dulu. Nah, bagian ini, bagian regulator ini kita pasangkan selang. Oh ternyata ini tidak masuk teman-teman. Coba kita panaskan dulu ya. Kita panaskan dulu. Bisa pakai korek api, bisa pakai lilin, tapi hati-hati jangan kalau kita nyalakan api jangan dekat-dekat dengan gas yang aktif, jadi agak jauh. Coba kita sekarang ambil lilin, karena koreknya tadi tak cari nggak ketemu. Ini ada lilinnya, udah kita nyalakan. Ini kita aja, kita panasi dikit. Nah, kalau udah agak lunak,
Nah, udah kita pasangkan. Kita pasangkan di sini. Mudah banget loh. Udah terpasang. Kita udah pasangkan. Kemudian bagian yang ujung ini kita potong seperlunya aja, karena yang kita butuhkan adalah bagian yang ini, membelit bagian ujung regulator ini. Kalau udah, kemudian kita pasang. Apakah nanti bocor atau enggak? Nah, posisi kita pasangkan, kita tekan. Nah, udah kepasang kuat teman-teman. Nah, bagian yang udah kita pasang ini tidak bocor. Coba sekarang kita coba di kompor, apakah dari hasil percobaan kita itu benar-benar gasnya udah masuk atau belum. Coba yuk. Nah, kita menuju ke kompornya. Apakah udah nyambung atau belum? 1, 2. Loh, nggak masuk. Bentar. Dari cobaan pertama tadi teman-teman itu belum berhasil. Coba kita lepaskan regulatornya, kita lihat ternyata yang tadi selangnya itu tertinggal teman-teman. Jadi terlalu longgar, jadi malah tertinggal di bagian dalam. Kemudian kita ambil, masih kita ambil. Sebenarnya dalam pemasangan selang tadi teman-teman, itu walaupun tidak kita panasi, itu kalau kita tekan agak keras itu selangnya juga bisa masuk teman-teman. Ini kita lihat bahwa dari tadi selangnya tadi tertinggal dan kita ambil. Sekarang kita coba ambil selangnya tadi dan langsung kita masukkan, tidak usah kita panasi. Kita dorong pelan-pelan. Nah, kita dorong, kita paskan di ujungnya. Memang masukkannya agak sulit. Coba kita sabar teman-teman, kita coba. Nah, ini terus kita masukkan selangnya. Intinya bahwa dalam percobaan ini, video ini kita tayangkan dari awalnya itu tidak berhasil, dan coba ini masih kita usahakan selangnya kita masukkan tanpa kita panasi. Nah, tanpa kita panasi, selangnya kita masukkan pada ujung regulatornya. Nah, kita masih berusaha, dan jangan lupa yang setelah selang itu masuk, kemudian kita potong seperlunya. Kita potong rata dengan regulatornya. Lebih sedikit nggak apa-apa. Itu yang penting jangan melebihi dari batas permukaan itu. Yang warna biru itu jangan sampai melebihi. Jadi kita potong rata. Nah, ini kita udah masuk, dan nanti kalau sekiranya sudah cukup masuknya, kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kita potong. Baik, sekarang coba kita pasangkan apakah bocor atau enggak. Kita pasangkan dulu. Kita tekan.
ternyata bocor. Dan ini bagian luarnya ternyata udah lodek. Dan lebih baiknya kalau kita bagian luar ini kita pasangkan karet. Memang kadang ada beberapa tabung yang agak rewel dalam pemasangannya, sehingga kita juga harus ekstra untuk memasangnya. Coba kita, nah tadi awalnya juga pakai karet. Nah, udah nggak bocor. Coba sekarang kita nyalakan kompornya, apakah hidup, nyambung atau enggak. Pada intinya bahwa kita mengganti sel kompor yang tadi, yang warna oranye tadi, dengan kita mengganti dengan selang bangunan. Kalau kita tidak menemukan selnya, kita bisa pakai selang bangunan seperti ini. Coba kita hidupkan kompornya, apakah nyambung atau enggak? Coba. Mana? Kita coba apakah nyambung ataukah tidak. Itu udah nggak bocor. Wah, ternyata nyambung sobat semuanya. Jadi kita tidak pakai sel yang oranye tadi. Selnya kita ganti dengan selang bangunan. Dan percobaan kita berhasil. Demikian sobat semuanya yang kita posting hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.